bukan ladies first, ini Jen first. Silakan. Apa-apa? Kok kecil banget suaranya ya? Apanya? Jangan kirim ke WA atau file-file, kirim ke email. Kirim ke email, Mas. Ya, hilang-hilang nanti di WA itu. Ke email aja. Itu di share screen juga nggak apa-apa, Mas. Nanti dikirim setelah direvisi ini, sekarang di share screen aja nggak apa-apa. Di share screen terus kita go through. Untuk itu kan Sam Has kan? Di share screen. Nanti kan saya akan kasih masukan tuh. Nah, terus nanti setelah direvisi baru kirim ke email. Jadi daripada ini. Share screen. Mas Eko yang lain udah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Oh, udah. Ada. Barusan. Yo, ini agak delay dikit, nggak apa-apa lah. Yang ini kemarin dari masukan Bab ini belum selesai tuh. Aduh, belum. Yang tabel pertama ini Bu, yang kemarin dibuat average-nya aja, nggak usah semuanya. Baiki. Okay. Mas, bentar, ini simple things. Mas, apa Ya, namanya? Fontnya bisa dibikin sama nggak? Itu kok kayaknya fontnya antara yang di batang tubuhnya itu sama yang di tabel beda ya? Nanti disamain aja biar nggak jeglek-jeglek gitu semuanya ya. Misalnya pakai Times New Roman ya Times New Roman semua, ya. Ukurannya juga Bu. Paling nggak teksnya itu loh, biar nggak terlihat nggak rapi kan kalau yang satunya bentuknya ini, satunya bentuknya itu. Ini kegiatan open program ini ya Bu? Itu kan bukan Times New Roman tuh. Terus jangan lupa yang kayak software akses segala itu kan Calibri. Miring-miring italicnya juga jangan lupa. Okay. Oh ya Bu. Ya nanti digantilah ya. Biar rapi gitu. Nanti sama yang italic. Kadang-kadang kita tuh penting banget untuk memperhatikan look itu. Kenapa? Karena nanti bisa penguji itu kalau ngelihat teksnya nggak rapi itu nanti bawaannya udah pengen bantai aja. Jadi kalau kita udah rapi di awal itu kayak oke. Ya Bu, terima kasih. Jadi dirapiin, oke? Terus hasil evaluasi software disabilitas data pertama ini menceritakan dari respondennya memberikan feedback gitu Bu, baik dari thinking aloud sama interview dan lain-lain. Saya masukkan di sini, tapi cerita secara global. Kemudian yang hasil dasar untuk yang kedua saya masukkan juga, ini yang untuk performance measurement. Kemudian hasil evaluasi software
stabilitas pada tahap kedua, mereka sudah puas, kebanyakan lebih bisa memahami lah. Kemudian parameter objektif evaluasi untuk tahap 1 dan 2 yaitu waktu penyelesaian. Nah, ini grafiknya untuk masing-masing tas. Kemudian lanjut ke yang kemarin yang responden dihilangin dari Bu Fitri, terus tinggal langsung yang average-nya untuk masing-masing. Totalnya untuk ini akses 1, ini akses 2. Kemudian analisis ANOVA untuk completion time ya, atau waktu penyelesaian langsung ada di situ juga. Jadi karena yang awal itu ada yang nggak homogen Bu untuk semuanya. Sebentar. Ini kok kayak gini bentuknya? Itu Comtime 1, Comtime 2, Comtime 3 itu maksudnya tas 1, 2, 3? Ya, tas 1, 2, 3, 4 Bu. Ya gini aja, jangan fragment test gitu. Kemarin udah dibaca belum link yang saya kasih? Belum kan mesti, kalau tulisannya masih gini. Cara memaparkannya kan nggak gini di naskah atau di link yang di WA itu loh. Saya kan ngasih link gimana caranya menuliskan hasil uji. Nah itu tolong diubah ya. Maksudnya memang tabelnya nggak boleh skopas dari SPSS, betul. Tapi nggak juga terus kita bikin tabel SPSS dengan kita buat sendiri, itu nggak seperti itu juga ya. Ini karena di SPSS-nya saya pakai nama variabelnya ini Bu, atau mana ya? Nanti nggak sama dengan lampiran. Cuman maksud saya yang bawah itu kan tuh kayak SPSS terus dibikin ditulis lagi aja kalau kayak gini. Atau udah dibaca belum apa yang saya kasih link-link bagaimana mereport apa hasil analisis statistik? Ada kotaannya, terus ada ini Bu, apa penjelasan lebih rinci. Nah penjelasannya itu dibaca dulu, cara menuliskannya itu loh. Oh iya, nggak seperti ini cara menuliskannya. Berarti ini nanti tolong dibaca dengan benar, dengan hati-hati, itu terus dituliskan. Jadi kalau misalnya kayak chi-square, hasil chi-square ini tulisnya nggak usah kayak gini, langsung di batang tubuhnya, misalnya apa signifikan atau tidak, nilai chi-square-nya berapa, terus nilai x kuadrat ya, tulisan kayak chi kuadrat, kemudian dalam kurung 3 sama dengan 19,971, P sama dengan kurang dari 0,01 gitu nulisnya. Nanti cek lagi deh yang saya tulis kemarin, apa yang saya share kemarin. Jadi penulisannya tolong diubah semuanya dari awal. Pokoknya, nah jadi tabel 552 itu tuh biasanya langsung di batang tubuhnya, kemudian min-nya, apa rata-rata itu, ya misalnya memang itu completion time, tulis completion time di judul tabelnya, di tabel 551. Apa waktu, completion time, apa namanya, tugas, pelaksanaan tugas. Nah, baru yang sebelah kiri itu tas 1, 2, 3, sebelah kanan completion time gitu loh. Coba naik ke atas. 551. Nah, itu kan harusnya variabel itu tulisnya tas. Terus judulnya di tabel 551 completion time untuk apa? Setiap tugas misalnya gitu. Terus nanti tas di tulisan di variabel itu tulisannya tugas. Terus bawahnya tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Yang kanan ini tulisannya completion time atau rata-rata completion time dalam kurung waktu second kah, menit kah, baru tulisannya ke bawah 1,0, 3,86 gitu cara menulis tabel ya. Oh ya Bu. Satu kali ulang Bu. Oke, terus ke bawah yuk. Biasanya juga dalam tabel itu, misalnya kita ada rata-rata dalam kurung standar deviasi, biasanya gitu, atau standar error, biasanya gitu. Mau ditambahkan, monggo, kalau enggak cuma apa-apa. Oke, terus ke bawah. Terus tabelnya T-nya besar, T besar 551. Jadi ditulis di bawah, maksudnya di batang tubuh itu ada di bawah tuh
Nah, dilihat pada tabel, nah T-nya kan gede ya. Jadi tabel lampiran gambar itu TGL-nya tuh pada ketika kita merefer atau merujuk itu makanya maka T, G sama L-nya besar, oke? Oke, sama ya. Terus caranya memperoleh KS hitung lebih besar garis tabel, signifikan, lalala, kita nggak seperti itu cara melaporkannya. Cek yang kemarin link-link yang saya share di grup itu buat semuanya ya. Nanti dibaca Baik, Bu. dulu mas caranya menulis itu gimana. Oke. Ini juga T-nya masih kecil. Ya udah. Jadi overall seminggu ini saya minta cara penulisannya diperbaiki sesuai dengan standar yang kemarin saya sudah kasih ya. Iya, Bu. Ya. Sama SIG itu tuh sebenarnya P value itu menunjukkan jadi kayak P value gitu. Oke. Oh, iya. Oke, terus yuk kita ke bawah lihat bentuknya yang lain. Maksudnya apa? Urut-urutannya. Itu way Nah, ini. ini kan juga sebenarnya tuh ya Nova ini udah oke nih tulisannya seperti ini mah udah cukup. Cuman cara menulis di dalam teksnya itu yang belum. Jadi kita tuh nggak usah yang di bawah 0,5 di atas 0,5 itu tuh udah bukan urusan kita. Kita kasih tahu aja pi sama dengan berapa. Orang tuh pembaca tuh udah tahu lah dia mau di bawah di atas. Maksudnya secara standar internasional nggak seperti itu biasanya kalau penulisan kita. Ya, nanti dibaca lagi ya cara menuliskan di batang tubuhnya itu gimana. Oke? Oh, iya, Bu. Terus Ini yang rata-rata error, berarti nanti juga saya revisi juga ke pembahasannya. Oke. Nah ini saya ngelihatnya, coba ke bawah sampai bawah dulu. Nah mas bentar. Biasanya gambar itu, kalau tabel memang captionnya di atas, tapi kalau gambar captionnya di bawah. Oh iya. Caption gambar itu di bawah. Terus kalau udah ada tulisan rata-rata error rate dan standar deviasi, STD, semua pengguna, maka nggak usah kasih judul lagi dalam average ER persen STD akses 1-2 per responden tuh nggak usah dikasih lagi kan double. Jadi kan di caption udah ada, itu maka dibuang ya. Oh iya, berarti tinggal grafik 5.5.2. Judul yang average ER persen tuh dibuang. Terus tadi kalau mau diwarnain tulisan tuh warna hitam semua monggo. Terus itu font itu juga jadiin sama biar ini ya tabelnya T besar. Terus kalau ada bahasa Inggris italic itu masih ini ya. Oh yang Friedman itu italic ya Bu? Non parametrik gitu ya? Wilcoxon ya kan? Ya Bu. Terus. Terima kasih Bu. Halo. Halo. Iya halo Bu. Ini selanjutnya. Ya terus kalau Treatment test. Terus ini ambil Jackson terakhirnya. Terus baru parameter objektif rata-rata kesuksesan yang 100% semua. Kemudian baru SUS. Ini belum selesai semua juga. Sama ini pair sample correlation-nya belum saya ubah. Terus kalau kesimpulan sarannya nanti nilai dari atas itu ditulis kembali Bu. Misalkan rank waktu yang tercepat, waktu yang kesimpulan? Iya. Kesimpulan itu menjawab tujuan. Coba balik ke bab 1 tujuannya apa yang pertama, tujuan kedua apa? Oke, tujuan 1 mengembangkan sistem UMKM.
Nah, jelaskan sistem UMKM-nya dulu yang dikembangkan apa. Misalnya sistem untuk UMKM dalam ini telah dikembangkan dalam 2 versi. Maksudnya kayak gitu. Terus meliputi menu ini titik. Dah tuh. Yang kedua, usabilitas. Nah, usabilitas sudah dievaluasi berdasarkan apa-apa dan poin yang terbaik, maksudnya versi yang kedua itu lebih baik daripada versi yang pertama dengan peningkatan di bagian ini gitu ya. Nggak usah panjang-panjang. Oke? Ya, sip. Ya, berarti tugasnya Mas Munam untuk minggu depan adalah yang pertama tata tulis, yang kedua cara hasil statistik ya di bab 5, yang ketiga penambahan diskusi, penambahan pembahasan. Kenapa? Karena Mas Muna tadi di bab 5 itu masih hanya menginterpretasikan hasil penelitian. Belum ada pembahasannya. Jadi itu masih hasil. Kalau tulis bab 5 itu baru hasil. Kalau mau bab 5 hasil dan pembahasan, maka pembahasannya harus ditambahkan. Nah, bagaimana membahas itu? Jadi nanti dilihat misalnya hasilnya, yang tertinggi atau yang terendah itu tas apa. Coba dibahas tas itu tuh kaitannya dengan apa sih? Cari penelitian terdahulu yang kemudian mendukung bahwa semakin banyak atau semakin kompleks suatu tas, maka semakin lama dan seterusnya gitu-gitulah ya. Oke. Jadi pembahasan yang ketiga. Yang keempat, kesimpulan tadi sudah saya jelaskan ya, saran itu adalah apapun yang kemudian permasalahan yang kita hadapi ketika melaksanakan penelitian dan kemudian kita sarankan agar hal tersebut diperbaiki ke depannya, maka itu dimasukkan ke dalam saran. Oke? Iya, Bu. Nah, 4 poin itu ya buat minggu depan ya, Mas? Iya, Bu. Berarti yang pembahasan itu nanti dari masing-masing parameter dibahas juga ya, Bu? Misalkan, atau secara general saja? Apa yang dibahas? Dari masing-masing parameter dibahas, misalkan tentang completion time, ternyata tasnya seperti ini, yang nomor 1, terus yang nomor 2 seperti apa, nomor 3 seperti apa, nomor 4 seperti apa. Terus pokoknya dibahas, nggak usah sampai, maksudnya gini loh, Mas, yang dibahas tuh big picture-nya juga nggak apa-apa, yang penting ada pembahasan gitu. Kenapa sih hasilnya seperti itu, kayak gitu tuh loh. Jadi itu kembali ke Mas Pun mau membahasnya seperti apa. Jadi apa sih hal penting yang kemudian mau di-highlight? Nah, kemudian itu dibahas di pembahasan ya. Oh iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Sip. Coba nanti saya ini lagi kembangkan lagi. Teman-teman, saya mohon izin ke toilet dulu sebelum saya lanjut. Silakan Mas Muna kalau mau leave. Terima kasih, Mbak Amida sama Mbak Misa Malintang tunggu sebentar, saya mau ke toilet sebentar.